Assalamualaikum semuanya. Di sini saya berada di daerah Kota Jambi. Di sini saya akan mengidentifikasi model pengembangan agroforestry yang ada di daerah Provinsi Jambi. Lantas seperti apa? Mari kita lihat. Nah, jadi agroforestry adalah suatu pola tanam dengan dua komponen antara pola pertanian dan pola kehutanan yang bermanfaat dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Nah, jadi di dalam agroforestry terdapat komponen dan dua jenis yang ada di sana, yaitu pertama ada agroforestry sederhana, yaitu menanam pohon secara tumpang sari dengan satu atau beberapa jenis tanaman musim yang bernilai ekonomi tinggi. Kedua, ada agroforestry kompleks. Nah, ini suatu sistem pertanian yang menetap yang berisi jenis tanaman berbasis pohon dengan pola tanam ekosistem yang menyerupai pohon. Terdapat tiga aspek pengembangan agroforestry. Pertama, meningkatkan produktivitas dari pola agroforestry. Maksudnya ini adalah hasil produksi pada produk dari lahan agroforestry. Kedua, menyebarluaskan sistem agroforestry dari segi penggunaan atau pengolahan pada lahan. Ketiga, mengusahakan sistem yang berkelanjutan mulai dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Saat saya survei ke lokasi, saya sangat sulit untuk masuk ke lahan tersebut karena terdapat di dalam agak ke hutan karena di sana. Jadi saya hanya melihat dari luar saja, dan menurut petani di sana mengatakan bahwa agroforestry ini sangat bagus atau kerap dilakukan karena guna untuk menjadikan solusi lahan tidak terpakai dan bisa meningkatkan pendapatan bagi petani dalam segi pendapatan ekonomi dan juga bermanfaat dari segi sosial dan ekologi. Nah, untuk desain pola tanam agroforestry sendiri itu pun bervariasi dan beragam. Biasanya petani menggunakan jenis agroforestry sederhana dengan sikisan seluas 1-2 hektar. Untuk kombinasi tanaman ini di lapangan sangat bervariasi dengan jarak tanam 3x6 meter. Dan untuk pola tanam sendiri itu pola yang digunakan adalah pola palidikultur atau pola tanam jalur dan pola tanaman blok. Adapun beberapa jenis tanaman yang saya temukan itu ada pohon karet, pohon sungkai, pohon jengkol atau pete, dan beberapa jenis tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu ada tanaman sela atau pertanian, itu ada pinang, nanas, terong, pisang, cabai, dan kacang-kacangan. Adapun permasalahan agroforestry yang ada di lahan tersebut. Pertama, kurangnya pengetahuan petani terhadap sistem agroforestry yang ada di lokasi. Kedua, terbatasnya keterampilan masyarakat petani dalam mengelola pada lahan. Ketiga, masalah timbul ketika terjadi alih guna lahan. Keempat, sistem agroforestry masih sistem relatif kuno dan belum modern. Kelima, minimnya penggunaan teknologi dalam petani. Yang keenam, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Nah, adapun manfaat agroforestry. Pertama, dapat menjadi solusi lahan yang tidak terpakai. Kedua, dapat meningkatkan usaha pendapatan bagi petani. Dan ketiga, pola agroforestry bisa untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Keempat, dapat mengurangi isu tekanan pada hutan, suhu permukaan tanah, dan erosi pada tanah. Dan kelima, dapat lebih efisien dalam unsur hara pada pohon yang ada di lokasi. Yang keenam, meningkatkan hara pada tanah dan struktur tanah. Nah, itulah pembahasan dari saya mengenai identifikasi pengembangan model dalam sistem agroforestry yang saya survei di lokasi di daerah Provinsi Jambi.
Nah, ini menjadi landasan bagi kita masyarakat dan mahasiswa untuk kita berkontribusi untuk menjadikan agroforestry ini bisa berkelanjutan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.